Aplikasi persamaan kuadrat adalah penerapan persamaan kuadrat untuk memecahkan masalah sehari-hari berupa soal cerita. Gimana caranya? Itu dapat dilakukan dengan mengikuti langkah-langkah sebagai berikut. Langkah pertama, maka buatlah permisalan ke dalam bentuk variabel. Jadi di soal cerita itu kita tentukan variabelnya nih. Dan jika perlu, maka disketsakan gambarnya. Nah, jadi buat persamaan matematikanya, kalimat matematika dibuat sesuai variabel yang diinginkan atau yang kita mau. Itu yang pertama. Yang kedua, susunlah ke dalam bentuk persamaan kuadrat. Berarti kalau ketemu kalimat matematikanya, maka diubah dalam bentuk ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0, diubah ke sini nih. Nah, setelah itu, maka tentukan selesaikan persamaan kuadratnya. Bisa dengan pemfaktoran, yang paling umum pemfaktoran ya, dan paling bisa digunakan untuk semuanya, atau pakai rumus kuadratik biasanya. Nah, menyelesaikan persamaan kuadrat bisa pemfaktoran, bisa rumus kuadratik. Tuh. Maka setelah dapat nilai x-nya dengan pemfaktoran atau rumus kuadratik, itu tentukan penyelesaian sesuai dengan pertanyaannya. Soalnya apa? Misalkan dari panjangnya berapa? Dimasukin nilai x-nya. Gitu. Nih, silakan di screenshot dulu sebelum ke contoh soal biar lebih jelas. Kalau kecepatan bilang ya. Nah, lanjut ke contohnya. Sebuah persegi panjang memiliki panjang 3 cm lebih panjang daripada lebarnya. Jika lebar persegi panjang tersebut x, nah ini variabelnya ada disebutin di sini. Dan luasnya 108 cm, tentukanlah panjang dan lebar dari persegi panjang tersebut. Biar memudahkan, kita gambar dulu nih persegi panjangnya. Kita gambar dulu persegi panjangnya. Misalkan ini P ya, ini L. Di mana L-nya sama dengan X. Sedangkan panjangnya itu 3 cm lebih panjang daripada lebarnya. Berarti L ditambah 3 ya. Nah, maka kita bikin kalimat matematikanya adalah lebarnya kan tadi X nih. Maka panjangnya kan L plus 3, jadi X plus 3. Sedangkan luasnya itu 108. Di mana rumus luas itu kan panjang kayak lebar ya. Panjangnya kamu ganti X plus 3, lebarnya kamu ganti X. Maka dapatlah kalimat matematikanya adalah 108 sama dengan X kuadrat plus 3X. Nah, setelah dapat kalimat matematikanya dari soal ini, buatlah dalam bentuk persamaan kuadrat. Maka kita ubah jadi X kuadrat plus 3X min 108 ya. Ini pindah ruas 108-nya. Sama dengan 0. Kenapa jadi negatif? Karena pindah ruas. Setelah itu tentukan nilai X-nya. Dengan pemfaktoran boleh, dengan rumus kuadratik boleh. Dari sini kan kita tahu ya, ini kan berarti A-nya 1, B-nya 3, C-nya min 108. Kalau kita menggunakan pemfaktoran, ini kan tipe yang kuadrat lengkap ya. Tipe kuadrat lengkap yang ada 3-3-nya, kuadrat lengkap. Maka kita gunakan yang ini ya, rumus 1/A, AX plus P, AX plus Q ya, sama dengan 0, kita gunakan yang ini. Di mana nilai A kali C, A kali C-nya kan berarti 1 kali min 108, kan min 108 tuh. Yang jumlahnya itu berapa? Perkaliannya yang jumlahnya 3. Jadi perkalian 2 angka yang bernilai min 108 berjumlah 3, berjumlah B ya. Tuh, tadi kali masukin ke sini nih. Ini dapat P sama Q-nya nih. Nah, P sama Q-nya berapa? Nah, kalau belum kebayang, bisa gunakan tabel dulu nih. Kita gunakan tabel ya. Min 108 tuh faktornya tuh angka berapa sama berapa sih? Yang kalau jumlah tuh 3. Pertama, 108 tuh yang kebayang di kepala saya, atau di kepala kalian mungkin ya. Itu bisa aja, apa namanya,
9 kali 12. Nah, 9 kali 12 108 kan? Nah, ini kan berarti misalkan yang karena min berarti salah satu harus negatif. Misalkan min yang ini. Min 9 tambah 12 itu 3. Nah, udah pas cocok nih. Maka P-nya min 9, Q-nya 12 nih berarti. Nah, kita masukin ke sini langsung. P-nya min 9, Q-nya 12. Dimasukin sini. A-nya 1 kan nggak usah kamu tulis nih. Nah, kan satunya nggak usah kamu tulis semua. Kan 1 per 1, 1. Terus nih A-nya kan 1 nggak usah tulis. A-nya 1 nggak usah tulis. P sama Q-nya kamu ganti nih angka ini. 12 sama min 9. Tuh, maka kita dapat nilai X-nya bisa min 9, bisa min 12, bisa 9. Karena kan di sini kan X plus 12 sama dengan 0, maka X-nya min 12. Di sini X min 9 sama dengan 0, maka dapat X-nya 9. Maka kita gunakan yang 9. Kenapa? Karena kan panjang suatu persegi panjang nggak mungkin negatif kan lebarnya. Nah, kita gunakan yang 9. Tuh. Atau bisa juga kita gunakan, selain pemfaktoran ya, kita bisa gunakan rumus kuadratik nih. Kita bisa gunakan rumus kuadratik. Nah, masih ingat rumus kuadratik yang mana? Arsa? 3 minggu lalu rumus kuadratik. Yang ini ya. Yang X1, 2 itu kan min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Tinggal dimasukin ABC dari sini nih. ABC tinggal dimasukin. Maka kita dapat B-nya kan 3 tuh. Berarti min 3 plus minus akar B kuadrat 3 kuadrat 9 dikurangi 4 kali A-nya 1 kali C-nya min 108. Dibagi 2 kali 1, 2. Maka dapat min 3 plus minus akar 9 ditambah 4 kali 108 ya. 432 dibagi 2. Sama dengan min 3 plus minus akar 441 dibagi 2. Akar 441 itu kan 21 kan. Min 3 plus minus akar 21 per 2. Kok akar 21 sih? Kan udah diakarin ya, kenapa masih ada akar? Nah, plus minus 21 aja ya. Tuh. Berarti sama dengan, ada dua kemungkinan nih. Yang pertama, kalau dia positif, berarti min 3 ditambah 21 per 2. Berarti kan 18 per 2, itu 9. Tuh, sama kan? Atau kayak negatif, berarti min 3 min 21 per 2. Berarti min 24 per 2. Itu min 12. Yang dipakai yang 9 ya, karena yang positif. Tuh dapat X-nya tuh, maka kita masukin ke, ditanyakan panjang dan lebarnya kan. Nah, berarti lebarnya itu kan X tadi, maka 9. Sedangkan panjangnya itu kan tadi X plus 3. Nah, berarti 12. Bisa dipahamin, Arsa, Zahid? Atau ada yang mau tanyakan dulu sebelum lanjut? Enggak, Kak. Oh, silakan kok. Silakan diskusi kalau udah paham. Ya, kenapa? Ada yang mau tanyakan? Riza? Atau siapa tadi yang mau bertanya? Halo? Jelas? Udah di screenshot? Arsa, Riza, atau Zaid, paham semua ya aplikasinya? Halo? Paham, Kak. Ya, sudah paham, Pak. Oke, kalau udah paham, coba sekarang dikerjakan latihannya nih. Dikerjakan latihannya. Nih. 3 soal, silakan dikerjakan 20 menit sampai 17.22.
atau anak 1725 deh. Kalau dikerjakan, dikirim jawabannya ya. Oh, silakan.